Kami tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Kita akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, Yesus. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari lebih sungguh, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, 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 haleluya. Shiralabaya se, shiralabaya sana, shiralabaya se, mari sembah Tuhan. Untuk doa firman saya serahkan ke Tante Caroline. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pujian penyembahan ini kami naikkan di hadapan-Mu biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat kami di tempat ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Sembunyikan ia di balik salib-Mu. Saat dia menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, itulah menjadi isi hati-Mu. Dan kami percaya, biar firman ini boleh menjadi penuntun kaki kami 1 minggu ke depan ini. Dan kami percaya kami akan menerima setiap jawaban dalam setiap badai kehidupan dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman saat ini, setiap firman-Mu ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus ibadah Zoom ini dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada gangguan apapun, sinyal-sinyal apapun Tuhan yang terganggu saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya saat firman-Mu ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan semua tepat pada sasarannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk firman hari ini saya akan serahkan pada Bu Tineke yang hari ini akan membawa firman. Ayo kita sama-sama mendengarkan
firman Tuhan ya, kebenaran yang Tuhan mau bawa buat hari ini. Terima kasih. Silakan Bu Tineke. Silakan Kak Tineke, di-unmute. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Shalom. Ya, terima kasih. Sebenarnya firman ini harusnya saya persiapkan untuk ibadah Sumpah Pemuda. Tapi waktu saya mempersiapkan, amin. Ya, kita sama-sama buka di Lukas 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Lukas 18 ayat. Saya akan bacakan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ya, saudara, kita tahu ya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mempunyai kehidupan doa yang sangat luar biasa. Dan Tuhan sangat suka berdoa. Bahkan di saat-saat terakhirnya, ketika ia akan disalibkan, Tuhan masih menyempatkan diri untuk berdoa. Ayatnya yang pertama tadi dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini dikatakan menegaskan. Ya, jadi saya percaya Tuhan menegaskan kepada kita untuk jangan berdoa dengan jemu-jemu. Kenapa? Karena memang itu sifat manusia. Ya, sifat manusia itu kalau berdoa baru sebentar kemudian berhenti. Doa belum dijawab berapa minggu, berapa bulan, berhenti berdoa lagi. Makanya kenapa di situ ditulis Tuhan menegaskan. Jadi Tuhan merasa penting untuk kita bahwa jangan pernah kita jemu-jemu untuk berdoa. Ya, sekalipun saya percaya sekalipun kita sampai hari ini masih menyampaikan doa yang sama kepada Tuhan, masih dengan pergumulan yang sama. Di sini Tuhan ingin menyampaikan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Meskipun kita masih mengulang-ulang doa itu setiap hari, pergumulan belum dijawab memang. Tapi Tuhan mau tegaskan, jangan jemu-jemu berdoa, sekalipun doamu belum dijawab. Nah, kenapa kita jangan jemu-jemu untuk berdoa? Di sini ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Kenapa kita jangan jemu-jemu berdoa? Yang pertama adalah karena itu salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan janji Tuhan. Ya. Itu salah satu caranya. Kita baca di Ibrani 10 ayat 36. Saya bacakan ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa
yang dijanjikan itu. Ya, Tuhan itu memberikan kita banyak sekali janji. Ya, bahkan peneliti Alkitab menuliskan kurang lebih ada 7.000 janji Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Dan memang Tuhan selalu memberitahu tentang janji-janjinya. Dan dia juga menyampaikan, menceritakan untuk apa syarat-syaratnya agar kita bisa menerima janji itu. Tuhan selalu pasti ceritakan. Gimana kita menerima janjinya, syaratnya apa, dia pasti kasih tahu. Cuma memang ada satu hal yang Tuhan tidak pernah ceritakan kepada kita, adalah masalah waktunya. Kapan waktunya Tuhan menjawab doa kita, Tuhan memang nggak pernah jelaskan. Karena itu kronosnya Tuhan, karena itu kairosnya Tuhan, karena itu waktunya Tuhan. Tuhan punya agendanya sendiri. Ya, Tuhan punya jadwalnya sendiri entah kapan. Tapi jelas dalam Ibrani dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh. Jadi kalau kita tekun, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kalau kita tekun, tidak jemu-jemu, dikatakan, kamu akan terima janjinya itu untuk pemulihan, untuk kesembuhan. Ya. Nah, kalau kita bertekun, dikatakan kita dapat janjinya. Jadi pastikan hari-hari ini kita itu memperhatikan kehidupan rohani kita ya. Apakah kita ini sedang bertekun dalam setiap doa-doa kita? Atau mungkin kita baru sehari doa, baru 2 hari doa, baru setahun doa, kita udah mulai menyerah. Ya. Saya cuma mau ingatkan, jangan pernah menyerah. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Kenapa kita jangan menyerah? Poin yang kedua adalah agar kita memiliki iman yang murni. Ya. Dikatakan agar kita memiliki iman yang murni. Karena gini, ternyata ada tujuan Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sekedar menjawab doa kita. Jadi ternyata ada yang lebih penting buat Tuhan dibandingkan dengan sekedar menjawab doa kita. Makanya di ayat yang ke-8 tadi, di ayatnya yang ke-8, di ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan, akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Jadi karena buat Tuhan menjawab doa kita itu nggak sepenting iman kita. Jadi bukan maksud Tuhan untuk mengulur-ngulur waktu atau menunda-menunda doa dan jawaban dia. Tapi bagi Tuhan menjawab doa kita itu sepele banget. Sepersekian detik dia bisa menjawab doa kita. Merubah air menjadi anggur, cepat dia lakukan. Ya. Tapi ternyata buat Tuhan, iman kita itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena iman kita itu yang akan membawa kita nantinya kepada kekekalan. Dan iman kita itu perlu untuk diproses. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan ada duka cita dan berbagai macam pergumulan dan pencobaan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu, membuktikan kemurnian iman kita. Ya, nggak ada yang berharga di dunia ini yang instan. Di dunia ini nggak ada yang instan, yang nilainya tinggi, nggak ada yang instan. Semua by proses. Dan biasanya semakin tinggi nilainya, semakin kuat juga prosesnya. Dulu waktu zamannya saya masih bekerja, teman saya ada beberapa orang pernah ngomong gini sama saya. Aku pengen kayak kamu, dia bilang gitu.
Aku pengen kayak kamu. Kayaknya lihat kamu seneng ya. Jadi kamu kayaknya happy ya. Rumah tanggamu kok baik-baik aja. Kok kalian kelihatannya mesra. Suamimu kayaknya sayang sekali sama kamu. Gitu. Mereka bilang gitu sama saya. Tapi terus saya bilang sama mereka, kamu yakin mau jadi seperti saya? Karena untuk menjadi seperti saya, menjadi seperti sekarang yang saya alami, saya harus melewati proses. Ada proses yang harus saya lewati dulu sehingga pernikahan saya semanis sekarang. Dan prosesnya menyakitkan. Ibu Caroline yang menjadi saksinya. Ya. Tapi apa? Ketika saya mau dibentuk, akhirnya menimbulkan seperti emas itu dimurnikan, menimbulkan hal yang cantik-cantik, yang indah-indah. Jadi saya bilang, saya ceritakan persoalan saya, kamu yakin mau jadi seperti saya? Kamu harus lewatin dulu prosesnya. Gak ada yang instan. Nah, sekarang mana lebih mudah buat Tuhan? Menjawab doa kita, melakukan mujizat, atau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Jelas buat Tuhan lebih mudah untuk melakukan mujizat. Kenapa? Karena ternyata untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan butuh 40 tahun. Kita baca di Ulangan 8 ayat 2. Katakan, bentar ya, Ulangan 8, soalnya di screen-nya kurang jelas saya. Dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Jadi, buat Tuhan lebih mudah sebenarnya untuk membuat mujizat, untuk menjawab doa kita hari ini, lebih mudah. Tapi untuk merendahkan hati kita, untuk memurnikan iman kita, itu terlalu sulit buat Tuhan. Jadi sebesar apapun masalah saudara, masalah saya hari-hari ini, Tuhan nggak punya masalah kok. Nggak punya masalah. Tapi jelas Tuhan punya masalah sama hati saya. Tuhan punya masalah sama hati kita. Hati kita yang apa? Hati kita yang nggak mau ditundukkan. Hati kita yang nggak mau direndahkan. Hati kita yang tegar tengkuk. Hati kita yang bebal. Hati kita yang sombong. Makanya tadi dalam 1 Petrus 6 ayat 6 dan 7 tadi dikatakan Rasul Paulus membandingkan iman kita dengan emas. Dan emas itu memang harus dimurnikan. Tapi emas itu adalah sesuatu yang fana. Sedangkan iman kita itu adalah sesuatu yang kekal. Dan nilainya lebih tinggi daripada emas. Kenapa? Ya ini jawabannya. Karena iman kita itu akan membawa kita kepada memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena iman kita nanti akan membawa kita ke sana. Sedangkan doa itu, jawaban doa itu hanya sementara. Hari ini sakit, kita berdoa minta disembuhkan. Sementara. Kita mengalami krisis, dipulihkan sementara. Tapi iman itu membawa kita kepada kekekalan. Sedangkan ciri-ciri doa yang tidak jemu-jemu adalah yang pertama, kita harus sabar. Ya, harus sabar. Sabar dan tidak mudah kecewa. Ya, dalam Lukas 18 tadi, kita lihat lagi. Ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Ya, sampai di situ dulu. Selalu datang. Kalau selalu datang itu berarti sering datang. Ya, suka datang. Ya, selalu datang dibilangnya. Jadi berarti dia sering datang. Jadi hari-hari ini kalau ada doa kita, pergumulan kita, yang Tuhan belum jawab, jangan cepat menyerah, jangan dikit-dikit baper. Ya kan, belum dijawab, marah, terus jadi kecewa sama Tuhan. Wis gak Tuhan-Tuhanan aku gak apa-apa. Ya.
Harus sabar. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan beberapa waktu lamanya. Hakim itu menolak, dikatakan beberapa waktu lamanya. Beberapa waktu lamanya. Jadi ya cukup lama berarti. Gitu. Cukup lama berarti. Itu poin yang pertama. Yang penting sabar dulu. Karena semua ada waktunya Tuhan. Nah, poin yang kedua. Ciri-ciri doa yang tidak jemu-jemu adalah disertai tindakan dan keyakinan yang benar. Di Lukas 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan menyerang aku. Jadi saya percaya gini, pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh janda ini, sehingga hakim ini merasa terintimidasi, sampai dia bilang, jangan sampai dia datang dan akhirnya menyerang aku. Berarti ada tindakan yang dia lakukan sehingga hakim ini merasa risih. Ya saya percaya mungkin entah dia gedor-gedor pintunya atau dia menangis di depan pintunya. Saya yakin nggak mungkin dia cuma diam di depan pintu. Dia pasti lakukan sesuatu. Sehingga hakim ini merasa terusik gitu loh. Sampai akhirnya dia bilang, udah deh. Daripada dia menyusahkan aku benarkan aja. Ya kan? Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah. Kata Tuhan, camkanlah. Kenapa Tuhan bilang camkanlah? Saya merasa gini, dengerin tuh apa kata hakim itu. Dia seorang yang tidak takut Tuhan, hakim yang lalim, ya kan? Tapi dia bisa memberikan jawaban kepada janda itu. Maksudnya mengabulkan permintaan janda itu. Apalagi Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Tidakkah dia akan memberikan yang terbaik juga buat kita? Sedangkan dia hakim yang tidak takut kepada siapapun, hakim yang lalim, dia bisa punya hati untuk mengabulkan doa janda tersebut. Jadi saya percaya, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dan tidak jemu-jemu, disertai dengan tindakan, saya percaya Tuhan akan kasih kita instruksi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita diberikan instruksi oleh Tuhan, kita harus lakukan. Kalau waktu kita berdoa, Tuhan bilang ampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang lepaskan, lepaskan. Kalau Tuhan berkati, berkati. Ya, harus ada tindakan yang benar. Ya. Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita juga harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Jangan berdoa untuk hal-hal yang tidak benar. Tuhan nggak mungkin jawab. Yesusku, Rajaku, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.